You eat fish, swim good, dear God. Before long time, no land, only water. Pakia God. God made you. Show me God. Film dibuka dengan memperlihatkan dua pria yang sedang mengecek buku milik Robinson. Di awal kisah diceritakan Robinson yang berkebangsaan Inggris adalah mantan pasukan istana yang menetap di Skotlandia. Diceritakan pula Robinson memiliki kekasih semenjak kecil yang bernama Mary. Karena status sosial Robinson tidak sebanding dengan keluarga Mary, menyebabkan ia harus berpisah di mana Mary dijodohkan dengan seorang yang bernama Patrick, yang juga sahabat Robinson sejak kecil. Akan tetapi memiliki status sosial yang hampir setara dengan keluarga Mary. Hingga suatu hari Patrick menantang Robinson berduel dengan taruhan siapa yang pantas mendapatkan Mary. Di sini Robinson terlihat menghindari Patrick, akan tetapi Patrick yang terus menyerangnya secara membabi buta, sehingga Patrick terbunuh tanpa sengaja bersama dengan seorang pelayannya. Kakak Patrick yang datang secara tiba-tiba terlihat begitu marah dan berniat balas dendam terhadap Robinson. Saat itu pula ia melarikan diri dan langsung menemui Mary. Demi keselamatan Robinson, Mary menyarankan agar Robinson pergi beberapa saat. Sebelum pergi, Robinson mengutarakan sepatah kata bahwa ia berjanji akan kembali lagi untuk menikahinya. Safe for you anymore. His brothers will seek vengeance. You must leave now. It is not safe for you anymore. Kita berpindah di mana terlihat sebuah kapal layar Inggris yang berlayar ke berbagai penjuru dunia, dan Robinson menumpangi kapal tersebut. Sebagai juru tulis, ia dipercayakan oleh kapten kapal untuk menulis setiap kejadian yang akan ia lalui. Kapal ini sendiri mengangkut beraneka ragam, salah satunya rempah-rempah dan senjata. Di suatu malam, karena cuaca badai begitu dahsyat mengakibatkan kapal mereka menghantam sebuah karang dan menyebabkan kapal mereka karam di tempat itu. Robinson yang terdampar di bawah karang di bibir pantai di sebuah pulau tak berpenghuni. Hanya Robinson yang selamat dari kejadian itu, dan saat ia terbangun dari pingsannya, ia melihat banyak mayat-mayat temannya terdampar di pulau itu. Rasa takut pun menghantui ketika malam pertama berada di pulau itu seorang diri bersama dengan mayat-mayat rekannya. Saat pagi tiba, ia melihat kapalnya terdampar di pulau itu juga. Seketika ia pun mengecek kapalnya untuk mengambil persediaan makanan dan peralatan lainnya yang nantinya bisa ia manfaatkan. Namun saat berada di kapal, ia dikagetkan oleh anjingnya yang juga selamat bernama Skipper. Anjing itu sebelumnya milik kapten kapal tersebut. Terlihat Robinson mendapatkan banyak persediaan makanan dan senjata beserta mesiu yang masih dapat digunakan. Ia pun membawa semua barang-barangnya yang ia temukan menggunakan rakit bersama dengan anjing milik sang kapten. Kini secerca harapan untuk bertahan hidup, Robinson mulai membangun tempat tinggal di tempat itu, dan setiap hari ia ditemani anjingnya. Suatu hari tiba-tiba sedikit harapan kembali hadir ketika ia berjalan di pinggir pantai dan melihat kapal layar. Dengan sekuat tenaga ia pun mencoba menarik perhatian kru kapal tersebut agar dapat menyelamatkannya. Namun itu semua sia-sia ketika kapal itu semakin menjauh dan kapal pun hilang dari pandangan matanya. Di sini Robinson mulai berpikir untuk tidak mengantungkan harapannya akan kapal yang akan datang melalui pulau itu. Dan ia harus berusaha sendiri agar bisa keluar dari pulau tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di pulau tersebut, ia pun akhirnya menemukan kenyamanan berada di pulau itu. Ia pun menyebut tempat itu sebagai kerajaan di pulau, dan ia adalah presidennya. Namun bayangan kerinduan kepada Mary selalu hadir dalam ingatannya. Terlihat Robinson membuat sebuah tugu di pinggir pantai agar keberadaannya dapat diketahui oleh kapal yang lewat di tempat itu. Saat Robinson berjalan di pinggir pantai, ia mendapati jejak kaki manusia dan peralatan tradisional. Saat berada di gubuknya, ia mendengar suara dentuman dan riuh manusia. Ia pun kemudian menyelidikinya. Pada akhirnya ia berhasil menemukan sumber suara itu yang berasal dari suku lokal yang sedang melakukan upacara adat.
Di tempat itu pula ia melihat ada 2 tahanan yang siap untuk dikorbankan, dan Robinson berniat untuk menyelamatkan tahanan tersebut. Ia pun menembakkan senjatanya untuk menyelamatkan tahanan tersebut. Akan tetapi hanya ada 1 tahanan yang selamat. Robinson pun mencari tahanan tadi yang kabur dan ia berniat untuk menjadikannya teman karena sudah lama sekali ia tidak berkomunikasi sesama manusia. Namun saat mereka berdua bertemu, ia pun dibatasi oleh perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Sebelum Robinson memiliki cara berkomunikasi dengan pria lokal itu, tiba-tiba ia diserang oleh suku lokal lainnya. Mereka berdua berhasil selamat. Terlihat Robinson begitu terkejut saat teman lokalnya yang hendak memakan jantung korbannya. Dengan seketika Robinson pun meneriakinya sebagai kapil penyembah iblis. Seketika pria itu lari dari hadapan Robinson, dan juga Robinson pun segera pergi ke gubuknya untuk mempersiapkan pertahanan jika saja nanti terjadi serangan suku lokal. Beberapa hari kemudian ia pun berangkat untuk berburu, akan tetapi ia tanpa sengaja terkena perangkap yang dipasang oleh tahanan sebelumnya yang ia selamatkan. Suku lokal itu pun merebut senjata Robinson. Stay away from me, you black heathen bastard! You hear me? Give me the bloody gun! Setelah berhasil membebaskan diri, Robinson pun segera merebut senapan itu dan memberitahu ke suku lokal itu bahwa senapan itu sangatlah berbahaya dengan mencontohkannya kepada seekor kelelawar. Dan pria lokal itu juga menunjukkan kebolehannya dengan melempar kelelawar hanya dengan menggunakan ranting kayu. Understand danger? Look! Robinson pun mengajak pria itu ke tempatnya. Pada akhirnya ia pun menemukan cara berkomunikasi dengan pria tersebut. Robinson menamai pria itu dengan panggilan Friday, karena ia bertemu dengannya tepat pada hari Jumat. Setelah 6 bulan berlalu, ia pun semakin akrab dan ia berhasil mengajari Friday berbahasa Inggris. Kehadiran sosok Friday begitu membantunya mulai dari sisi pertemanan, ia juga penurut dan rajin. You sleep here. Friday memiliki keahlian bercocok tanam sayuran lokal. Dan saat Robinson ingin meluruskan jalan keyakinan Friday yang mentuangkan buaya, hal itu membuat Friday marah dan pergi meninggalkan Robinson. Pakia God. He made everything. You can't worship a crocodile. Show me God. Pakia. He's not God. Spirit. He's in the soul. I know like you. Pada suatu hari Robinson merasa begitu kesepian karena kehilangan teman akibat keegoisannya. Dan pada akhirnya Robinson pun mengalah dan pergi menemui Friday untuk mengajaknya berdamai. Friday pun menerima ajakan damai Robinson dan kembali menemaninya. Setelah kembali bersama, ia pun segera mempersiapkan perangkap pada suku yang dulunya musuh Friday. Karena mereka akan segera datang, cepat atau lambat, dikarenakan acara pengorbanan adat mereka akan segera dilakukan. Robinson menggunakan bubuk mesio yang nantinya akan meledakkan mereka saat berada dalam gua pengorbanan. Ketika perangkap sudah siap dan suku setempat telah berada dalam gua pengorbanan, ia pun memulai aksinya. Namun sial, anjing Robinson malah berlari dan mengejar api tersebut. Pada akhirnya mati dalam ledakan bersama suku tersebut. Robinson pun begitu bersediakan kepergian Skyper yang dulu selalu menemani hari-harinya.
dan menguburkannya di halaman kediaman mereka. Friday asked Pakia to look after dog spirit. Dan suatu hari Robinson mengungkapkan keinginannya ke Friday untuk meninggalkan pulau tersebut, karena suku lokal yang mereka ledakkan akan mendatangkan suku lainnya untuk mengejar dan memburu mereka. Tanpa sengaja Robinson menyebutkan asal tempat tinggalnya yaitu New Britain. Friday mengetahui di mana letaknya karena dekat dengan pulau asalnya. Namun Friday tak dapat mengantarkan Robinson ke pulau asalnya, karena ia telah dianggap mati oleh sukunya. Dan Friday pun tidak bisa membawa Robinson ke New Britain, dikarenakan orang Eropa menjadikan sukunya sebagai budak mereka. Robinson mengatakan ke Friday bahwa ia juga adalah salah satu orang Eropa. Nama aslinya bukan Master. Hal ini membuat Friday marah dan mencekik Robinson. Ia berpikir bahwa Robinson telah menjadikannya budak. Pada akhirnya Robinson kembali ditinggalkan oleh Friday. Slaves. We are friends and we can live as friends. What name is Master? I am slave to you? No. No, you're not my slave. Robinson pun memulai mengatur keberangkatannya untuk meninggalkan pulau itu seorang diri. Ia pun membuat rakit sebelum kedatangan suku lokal ke tempatnya. Namun sial kembali menimpa saat rakit Robinson telah siap mengarungi lautan. Tiba-tiba saja badai datang dengan kuatnya. Saat itulah Friday kembali datang, dan ia berpikir bahwa Robinson tidak berniat menjadikannya budak, melainkan hanya ingin berteman dengannya. Karena badai yang semakin besar, ia pun pergi berlindung dan menyelamatkan ternak dan hasil panennya. Setelah badai telah selesai, ia melihat rakit yang ia buat hanyut terbawa arus badai. Pada akhirnya ia tidak punya waktu lagi untuk membuat perahu, karena suku lokal sebentar lagi akan datang ke pulau itu. Akhirnya ia pun menyusun strategi dengan memasang perangkap dan bertahan dari suku lokal. And what gunpowder remained to us. Dan akhirnya suku lokal itu pun tiba dengan membawa jumlah pasukan begitu banyak. Hal itu masih dapat mereka atasi. Namun salah satu suku lokal masih hidup dan berhasil memanah Robinson. Friday pun segera membunuh suku lokal itu dan mengobati Robinson. Friday memutuskan bahwa Robinson ke tempat asalnya untuk mengobatinya lebih lanjut. Ia yakin bahwa sukunya mampu mengobati Robinson dengan ramuan obat mujarabnya. Namun ketika ia sampai, suku Friday menangkap Robinson karena ia berpikir bahwa Robinson akan menjadikannya budak. Walau begitu, suku Friday tetap mengobati Robinson karena ia memegang teguh prinsip leluhurnya, yaitu untuk tidak menambah beban orang lain. Namun setelah ia sembuh, Robinson dipaksa bertarung dengan Friday sampai salah satu dari mereka tewas. Robinson yang telah menganggap Friday sebagai saudara tidak tega membunuhnya. Ia pun merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Friday. Friday yang saat itu juga tidak ingin membunuhnya, akan tetapi karena terus didesak oleh Robinson, ia pun mengayunkan pedangnya untuk menebas Robinson. Akan tetapi tiba-tiba saja suara dentuman senjata terdengar. Mighty God, welcome me to paradise if I am worthy. Dan sepetir peluru yang bersarang tepat di perut Friday. Robinson terlihat histeris saat melihat Friday tewas di hadapannya. Saat itu juga suku lokal berlari untuk melindungi diri, dan terlihat para pelaut Eropa yang menyelamatkan Robinson. Dan akhirnya Robinson diselamatkan oleh pelaut Eropa dan kembali ke Skotlandia setelah terdampar selama 6 tahun lamanya.
Tanpa diduga cinta yang tulus Mary masih setia menunggu kedatangannya. Akhirnya mereka pun menikah. Dan film pun tamat.